Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadola bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setiap insan yang hidup di dunia ini pastilah akan mendambakan satu kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Kebahagiaan-kebahagiaan itulah yang dalam istilah agama disebut dengan as-sa'adah. Sedangkan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan al-khairiyah. Seseorang yang mendapatkan as-sa'adah dan al-khairiyah itulah yang disebut atau dinamai hidup yang barokah, karena hidupnya selalu dalam kebaikan-kebaikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema teologis surat ke-35 ayat 29, yaitu surah Al-Fatir ayat 29. Bermuamalah dengan Allah anti gagal dan anti rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Di antara 99 nama itu ada Ar-Razzaq, yaitu Sang Maha Pemberi Rezeki. Kita yang terlahir di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijamin rezeki kita. Mari kita tengok lebih dalam bagaimana saat kita tinggal di kandungan, tinggal di rahimnya ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Ibu kita ataupun mungkin ayah kita tak merasa bahwa kita ini disuapin makanan dan minuman. Tetapi begitu perjalanan waktu yang ada di kandungan kita itu, Allah telah menjamin rezeki buat kita. Sehingga 9 bulan 10 hari di dalam kandungan, Allah telah menyuapi kita makanan lewat plasenta. Lewat plasenta itulah kita bisa makan tanpa melibatkan ayah kita, ibu kita untuk menyuap makanan. Itulah rezeki ternyata telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita masih dalam kandungan. Saya ingin mengupas sebuah ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yata'luna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatal yarjuna tijaratal lan taburo, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melanggengkan istiqomah dalam tilawah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan sholat,
serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, baik dengan diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan merugi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha visioner. Lebih dari 1000 janji Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim wajib mengimani akan janji-janji Allah, pastilah akan ditepati. Beda dengan manusia, pandai berjanji, pandai mengumbar janji, tetapi juga pandai bersilat lidah, pandai mengingkari. Itulah bedanya makhluk Allah yang bernama manusia itu. Sebagai contoh lagi, kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kalau kita ini kufur nikmat, maka Allah akan memberikan ancaman, tunggu siksaku amatlah pedih. Itu berada di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Itu janji Allah. Dan itu dapat kita rasakan betapa nikmatnya ketika kita ini berangkat ke masjid dengan kecapean yang bagaimanapun, ketika wajah kita dibasuh dengan air wudhu, kemudian kita mendirikan sholat, subhanallah, pikiran kita menjadi fresh, badan kita seolah mendapatkan siraman sesuatu yang menyegarkan, suplemen yang menyegarkan dalam tubuh kita. Berarti ini Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita, begitu. Namun terkadang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita itu sering mengartikan, mengidentikan bahwa yang namanya rezeki itu hanya berupa kebendaan, itu material. Sesungguhnya tidak. Kenapa rezeki kok harus identik dengan kebendaan material berupa uang? Oh ya, saya mendapatkan rezeki, mendapatkan hadiah sepeda listrik dalam event jalan santai misalnya. Tidak hanya itu, tapi yang dimaksud dengan rezeki termasuk saat ini kita semuanya ini dapat mendengarkan kajian-kajian Al-Islam, dapat pergi ke masjid, begitu mendengar seruan azan lewat muadzin, telinga kita masih dapat mendengar. Banyak sekarang ini nikmat yang sudah dikurangi, walaupun usia masih muda, terkadang telinganya tuh sudah tidak normal lagi, mereka harus pakai alat pacu dengar agar dapat mendengar. Nah, kita ini tidak. Mata kita juga demikian, masih terang, masih sanggup memandang sejauh mata kita memandang. Ini juga rezeki. Kita dapat duduk dalam satu majelis ini juga rezeki, karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam satu majelis ilmu seperti ini. Ini juga disebut dengan rezeki. Maka rezeki itu memiliki makna yang luas sekali. Saya misalkan dalam perjalanan dari rumah saya, kemudian di dinas, di kantor kedinasan saya, kemudian sampailah di Masjid Babu Sofa Bojonegoro ini, saya mendapatkan rezeki karena saya bisa berjumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa menjaga kemakmuran masjid yang ada di sini. Ini juga rezeki. Nah, inilah ternyata rezeki itu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, surah Al-Fatir ayat 29. Barang siapa yang ingin diberikan keberkahan, ingin diberikan usahanya itu lancar tanpa mengandung kerugian, maka ini jawabannya, janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Innalladzina yatluna kitaballahi
Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah tidak pernah merugi ialah orang-orang yang senantiasa bertilawah, membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Subhanallah, Al-Quran yang merupakan mukjizat di antara Rasulullah, di antara Rasul yang ada itu hanya mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga kini masih bisa kita rasakan. Masih ada wujud kebendaannya dan masih bisa kita rasakan manfaatnya, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa mushaf Al-Quran ini yang berisi 30 juz, 114 surat. Ini adalah mukjizat yang terbesar. Dan barang siapa yang senantiasa membaca, mendalami maknanya, dan mengamalkannya, maka Allah memberikan janji ketika seseorang itu melaksanakan perniagaan, melaksanakan muamalah, maka Allah menjamin tidak diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin, ini tentunya sangat berat bagi kita. Apalagi tantangan hidup kita di saat ini kita dihadapkan oleh dua kitab gitu. Yang pertama adalah kitab yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita sebut adalah ayat-ayat khauliyah, ayat-ayat yang langsung diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan ayat-ayat kauliyah, ya, atau kitab samawi. Karena langsung diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Itu kitab samawi, ayatnya ayat kauliyah. Dan yang kedua, sekarang ini tantangan bagi kita yang hidup di era modern ini, yaitu kitab ardi. Ayat-ayatnya itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Apa kitab ardi itu? Ya, sekarang bisa kita lihat, yaitu handphone yang tipis itu juga bisa berisi dengan Al-Quran. Tapi kita seringkali dikalahkan oleh yang namanya kitab ardi, yaitu HP itu tadi. Bayangkan sekarang kita itu seolah-olah tidak bisa hidup tanpa HP. Tidak ada jeda waktu antara 5 menit itu sudah dibuka lagi, sebentar-sebentar dibuka. Sudah berapa banyak yang melihat dari story saya yang barusan saya unggah tadi. Tidak ada 5 menit, 3 menit, kadang sudah dibuka lagi. Tapi bagaimana dengan kita membaca Al-Quran? Coba sekarang ini, padahal ketika kita membaca Al-Quran itu luar biasa, apalagi kalau kita baca, kita dalami maknanya habis sholat gitu, kita sempatkan waktu 2, 3, 5 menit untuk membaca Al-Quran. Ini janji Allah, apapun yang dilaksanakan oleh orang yang tilawah, oleh yang membaca, mendapatkan pahala dan dijanjikan oleh Allah perdagangannya tidak merugi. Itu ya. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Kita mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu mendirikan sholat itu jumenengake sholat. Orang lakoni sholat. Kalau menjalankan sholat, melakoni sholat, siapapun bisa itu. Siapapun bisa, anak-anak kecil sholat sambil bergurau, cubit-cubitan dengan temennya, itu bisa. Itu menjalankan sholat. Bagi kita yang dewasa, itu mendirikan sholat, wa aqamus shalah, dirikanlah sholat, berarti secara keseluruhan, secara komprehensif, makna dari gerakan sholat, doa sholat yang kita jalankan itu semuanya adalah betul-betul kita resapi dan kita jiwai. Tak ada lagi yang bisa kita ajak komunikasi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sesungguhnya sholat itu adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sendiri memiliki makna adalah kita berkomunikasi dan mendekatkan diri serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagi yang ingin perdagangannya, perniagaannya itu lancar tanpa ada kerugian-kerugian, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum.
sirau wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Yaitu orang yang senantiasa menginfakkan. Allah tidak menyuruh menginfakkan kita seluruh harta kita, tidak. Tetapi menginfakkan sebagian. Menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Jangan dikira ketika Masjid Babu Sofa ini misalkan mengadakan satu pengumuman untuk adanya wakaf pengembangan masjid, kemudian nama-nama dicantumkan, itu tidak apa-apa, boleh saja. Apakah itu nanti tidak menimbulkan riya atau kesombongan? Itu tergantung kepada yang menginfakkan. Ya. Tapi sesungguhnya dari Al-Quran perintah Allah tidak apa-apa secara terang-terangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi kepada orang lain yang tidak pernah bersedekah, sehingga akhirnya dengan mendengar Bapak Ahmad Saifuddin misalnya menyumbangkan sebagian dari rezekinya, separuh dari gajinya dalam 1 bulan ini 5 juta, maka ini memberikan informasi, memberikan motivasi kepada yang lain, sehingga yang lain akhirnya banyak berbondong-bondong menuju ke masjid untuk menginfakkan apa yang dia punya. Ini secara terang-terangan. Boleh juga secara diam-diam menyumbangkan di masjid, kemudian tidak mau diumumkan oleh takmir, hanya disebut sumbangan dari hamba Allah, pun juga boleh, tidak apa-apa. Nah, ini hadirin sekalian yang berbahagia, kita semuanya ini tentu kepingin amal usahanya, perniagaannya, muamalahnya, hablum minan nasnya, hablum minallahnya selalu berjalan seimbang. Itu. Selalu kita mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang barokah. Maka mari kita laksanakan teologi Al-Quran dari surah ke-35 ayat 29 ini bagi kita, agar perniagaannya selalu mendapatkan keuntungan yang banyak, yang barokah. Mari kita amalkan ajaran agama. Insya Allah sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah, karena janjinya Allah pasti benar dan pasti akan ditunaikan. Beda dengan kita. Mari kita laksanakan 3 hal itu tadi agar perniagaan kita ini senantiasa beruntung. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran setiap saat, diutamakan setiap habis sholat kita tilawah Al-Quran. Insya Allah dengan tilawah Al-Quran, mula-mula kita memang berat, tapi akhirnya kita menjadi kecanduan, sebagaimana kita kecanduan pegang handphone atau Android itu. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Mendirikan sholat adalah secara totalitas kita menjiwai, memaknai apa dari kandungan yang terdapat dalam sholat kita. Dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.